Puji Tuhan, shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Saya percaya kasih Tuhan selalu melingkupi kita. Dan marilah kita sama-sama siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah Petra Woman. Kita mau memuji, kita mau menyembah Tuhan Allah yang hidup. Mari kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Mari katakan namanya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau adalah satu-satunya sobat kami yang setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Tetapi kasih-Mu sungguh limpah dalam hidup kami. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Biar saat ini Tuhan, kami datang sujud menyembah-Mu di ibadah Petra Woman. Kami letakkan seluruh kekhawatiran hidup kami, seluruh permasalahan hidup kami letakkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Dan kami hanya mau meninggikan Engkau. Kami hanya mau menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Karena waktu kami datang sujud menyembah-Mu, Engkau mencurahkan kekuatan-Mu Tuhan secara dahsyat dalam hidup kami. Untuk kami bisa menanggung segala sesuatu bersama dengan Tuhan.
Terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan memuji menyembah-Mu. Kami buka ibadah Petra Women pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami hanya mau menyembah Engkau. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan, amin, kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Nampak keagungan. Mari katakan, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus, amin. Ku sembah Sikiararabayaste, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari angkat kedua tangan dan katakan, Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Sikiararabayaste, sujud, amin, di hadapan, oh Roh Kudus. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, Yesus, Yesus.
sembah Engkau Tuhan. Oh, kami agungkan. Sikiara bayase, sikiara bande. Kami sujud Tuhan, kami sujud menyembah. Sikiara bayase. Oh, haleluya. Sungguh hanya Engkau Allah kami. Sungguh hanya Engkau Allah kami. Sungguh Engkau Tuhan kami yang layak disembah. Oh, sikiara bayase. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh hadirat-Mu Tuhan mencengkram setiap kami. Sungguh hadirat-Mu Tuhan yang membuat kami lega Tuhan. Membuat kami bisa bersuka cita. Untuk itu lebih lagi kami mau bersuka di dalam Tuhan. Kami mau lebih lagi mengagungkan Engkau. Lebih lagi kami mau memuji-muji nama-Mu yang kudus. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lebih lagi mau memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Dan berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Sungguh hanya Engkau milik kami di surga dan milik kami di bumi ini Tuhan. Tiada yang lain. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku. Amin. Allah sumber haleluya kuatku dan bagianku selamanya. Mari katakan selamanya. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kami andalkan kekuatan kami Tuhan. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber. Amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya.
Puji Tuhan, Allah sumber kekuatan kita untuk selama-lamanya. Amin. Kita percaya bahwa selama kita menyembah Tuhan, maka kekuatan Tuhan, kasih karunia Tuhan pasti melimpah dalam hidup kita dan memampukan kita melewati segalanya. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya hanya firman Tuhan jawaban satu-satunya dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang adalah Allah sendiri yang akan memberikan kekuatan, kemampuan, kasih karunia-Nya buat setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Amin. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Kami pun tahu Tuhan, kami tidak pernah sendiri Tuhan Yesus. Karena Engkau yang menggendong kami Tuhan. Engkau memampukan kami Roh Kudus. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Oh, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu Yesus yang mengalir, kami percaya, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari katakan dengan iman. Janji-Mu seperti fajar pagi hari,
Kami percaya Tuhan, yang tiada pernah tidak pernah terlambat kasih-Mu Tuhan. Engkau nyatakan bagi setiap kami. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Biarlah nyanyian ini boleh menjadi pengalaman dalam hidup kami. Di dalam menantikan janji-Mu yang Engkau tidak akan pernah terlambat untuk menggenapinya. Supaya di dalam menantikan janji itu untuk kami bisa bertahan. Aliran kasih-Mu itu yang kami perlukan. Karena kasih-Mu tidak bisa terukur. Betapa panjangnya, lebarnya, dalamnya. Itulah yang kami perlukan di dalam menekuni hidup kami, supaya kami boleh nanti sampai kepada hidup yang sebenarnya. Itulah kalau kami bisa berjumpa dengan Engkau muka dengan muka. Karena itu Tuhan, tolong kami, ibadah kami, supaya dalam setiap kami mendengarkan apa yang menjadi keinginan hati-Mu, kami tidak mendengarkan dengan sebelah mata saja. Tapi kami ingin Tuhan menyaksikan benar-benar kami memasuki pengalaman yang indah. Karena sungguh kasih itu-Mu tidak akan berkesudahan. Kalau kami memilikinya, maka kami bisa melakukan apa saja yang Kau minta, tanpa kami harus berjuang dengan daging kami sendiri. Karena hidup kami telah diisi dengan begitu dalamnya kasih Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi di dalam hidup kami tetap selalu cinta kepada Engkau, selalu ingin melaksanakan apa yang Kau inginkan. Karena ada tujuan kami yang akhirnya kami ingin berjumpa dengan Engkau, orang yang kami cintai. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Biarlah firman-Mu yang akan menolong kami, untuk kami bisa mengerti rencana Allah yang besar ini, dan kami tidak luput untuk menikmati janji-janji-Mu ini. Sekalipun Tuhan tubuh kami mungkin rapuh, tetapi kalau Engkau mengerjakan hidup kami mampu menghadapi semua masalah apapun. Kami tidak akan melarikan diri, tapi kami akan duduk diam di hadirat-Mu, dan Engkau yang akan berperang ganti kami. Sehingga kami boleh terus menikmati aliran kasih-Mu yang tidak ada habis-habisnya, dan rahmat-Mu selalu baru di hidup kami. Dan hidup kami akan menjadi surat Kristus yang terbuka, bisa dibaca oleh semua orang betapa dalamnya Engkau mengasihi kami, dan kami adalah orang yang diberkati untuk menjadi orang yang mengenal Engkau secara pribadi, sehingga dalam suka dan duka tetap kami memiliki kekuatan yang baru untuk cakap kami menanggungnya. Terima kasih Tuhan. Biarlah pemberitaan firman Tuhan ini Engkau berkati, urapi kami semua, mulai dari hamba-Mu sampai kepada pendengar di rumah kami masing-masing, keluarga per keluarga. Kami minta biarlah sementara firman-Mu disampaikan, kasih Allah betul-betul memenuhi hati kami. Amin. Sebagai para wanita-wanita yang dicintai oleh Tuhan, supaya kami bisa menyalurkan kasih Allah itu di dalam seisi keluarga kami lebih dulu, dan kepada semua yang lain yang kami temui. Karena itulah kehendak Tuhan untuk kami belajar firman Tuhan, bukan untuk sekedar pengetahuan kami tahu isi Alkitab, tapi kami mau menikmati pengalaman yang indah, berjalan bersama Tuhan di dalam kasih-Mu, karena kasih Tuhan itu tidak ada batasnya. Itulah sebabnya kami mohon
Jamalah hati kami, Roh Kudus bekerjalah supaya dalam setiap kami membaca firman-Mu, Engkau menerangkan hati kami, membuka telinga hati kami untuk benar-benar kami mau mentaati apa yang menjadi keinginan hati Tuhan, supaya kami memiliki hidup keluarga yang diberkati dan berbahagia sampai kami boleh berjumpa dengan Engkau dalam kemuliaan yang lebih besar lagi. Terima kasih Tuhan. Dan segala jikalau ada roh-roh yang lain mengganggu jalan pemberitaan firman ini, kami tolak, hancurkan semua dalam nama Yesus. Dan semua yang siap diberkati oleh firman Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Selamat sore ibu-ibu sekalian yang berada di rumah masing-masing. Tapi biarlah ibadah kami tetap tersambung dengan kasih Tuhan satu di antara yang lain. Mari kita bersama-sama membuka di dalam Efesus pasal yang keempat. Kita masih berada pada tema percepatan untuk membangun kesatuan, supaya ada dampaknya. Bagaimana kalau kita menuruti kehendak Tuhan dengan benar, maka hidup kami akan selalu mengalami kebahagiaan yang dikerjakan oleh Tuhan sendiri. Efesus pasal yang keempat, kita lebih dahulu membaca ya di dalam Efesus 4 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Dalam terjemahan yang lain itu dikatakan, jika saya sebagai orang yang dipenjarakan karena melayani Tuhan, menasihati kalian masing-masing supaya hidup sesuai dengan panggilanmu sebagai umat Allah. Sebagai umat Allah, kalau dalam Petra Women kita terpanggil sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang oma, sebagai seorang anak, sebagai seorang anak Tuhan juga, semuanya itu kita harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Seperti katanya sebagai orang yang dipenjarakan karena melayani Tuhan. Karena apa yang kita buatlah seperti untuk Tuhan. Jadi kalau kita punya hati tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka apapun yang terjadi dengan hidup kita, walaupun itu harus mempenjarakan keinginan hati kita sendiri, pikiran kita, perasaan kita, hanya untuk kita bisa keluar sebagai penolong-penolong yang dipanggil oleh Tuhan dalam tiap-tiap keluarga di mana kita ditempatkan. Nah, berpadanan dengan kemauan Tuhan tadi ya. Orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu, sehingga panggilan yang telah kita lakukan itu tidak sia-sia. Kemudian ayat yang kedua, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah, kalau kita masuk dalam pernikahan tapi hanya untuk pertengkaran, lebih baik hidup sendiri. Karena kita dipanggil untuk ini tadi, tunjukkan kasihmu dalam hal saling membantu, bukan saling bertengkar atau saling mencari kesalahan, tidak. Tapi harus ditunjukkan apa fungsinya kita terpanggil dalam membina keluarga itu. Kemudian ayat ketiga, dan berusahalah memelihara kesatuan roh. Bukan kesatuan tubuh saja kita dipanggil. 2 orang menjadi satu daging. Tapi Tuhan mau berusahalah memelihara kesatuan roh. Sebab itu yang belum menikah harus tahu, jangan terang dengan gelap.
Tidak mungkin bisa bersatu. Roh yang lain, roh duniawi dengan roh yang mencintai Tuhan itu berbeda juga. Jadi kalau kita mengerti ini, panggilan ini, maka di dalam mencari pasangan hidup yang sudah memiliki pasangan hidup harus berjuang memangnya ini, dan berusahalah, ini satu perintah, memelihara kesatuan roh. Dan kesatuan roh itu harus dibuktikan dengan apa? Oleh ikatan damai sejahtera. Jadi bukan oleh ikatan karena kita jodoh atau kita sudah dijodohkan atau kita sama-sama memiliki profesi yang sama, tingkat sosial yang sama atau apa saja, pendidikan yang sama. Nah, biasanya dokter nanti dapat sama-sama sarjananya, apakah itu dokter dengan dokter, dokter dengan yang lain. Tetapi kalau itu saja tidak akan bisa mengikat damai sejahtera. Pasti ada perbedaannya membuat pertengkaran. Ingat kesaksiannya Bapak Subrata, bagaimana dengan istrinya Ibu Dokter. Bukannya tambah baik, satu punya pendidikan tinggi misalnya, wah senang begini. Tetapi kalau karakternya belum disatukan rohnya, biar sama-sama anak Tuhan juga tidak akan bisa tahan. Sebab itu ini penting sekali, kesatuan roh ini harus kita pertahankan hanya oleh ikatan damai sejahtera. Tanpa itu kita tidak mungkin bisa. Jadi kita mempertahankan pernikahan bukan karena anak, oleh ikatan anak atau nanti saya malu begini. Tidak bisa, semua itu tidak bisa mengikat kita. Tapi roh Allah yang mengerjakan kita kesatuan. Jadi perlu itu dibangun, dipelihara. Kalau tidak, iblis itu juga roh jahat. Dia menanamkan pikiran saja di Yudas, membisikkan dia sudah punya rencana yang tidak baik, menjual gurunya. Jadi itu sudah harus kita waspadai. Nah, kemudian saya akan lanjut ya. Di dalam ini saya ulang sedikit lagi tadi. Hendaklah apa tadi? Kamu selalu rendah hati. Dalam di sini cuma hendaklah kamu ya selalu rendah hati. Memang untuk rendah hati itu tidak gampang. Tapi apalagi untuk selalu rendah hati. Sebab itu di dalam Matius 11 ayat 29, belajarlah kepadaku, aku lembut dan rendah. Karena selalu rendah hati dan lemah lembut ini bersebelahan. Mazmur 25 ayat 9. Tuhan membimbing orang yang rendah hati dan menunjukkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Makin kita selalu berusaha merindukan untuk kita rendah hati, Tuhan makin bimbing jalan kita. Sehingga terus ikatan damai sejahtera kita dengan Tuhan terjalin, ikatan damai sejahtera dengan keluarga pasti terjalin. Karena ini rahasia yang harus dimiliki oleh setiap orang. Kemudian di sini lagi, Efesus 4 ayat 23, supaya kamu dibaharui dalam roh. Jadi kalau mau memelihara kesatuan roh, rohnya harus dibaharui, baru pikirannya. Tapi seringkali pernikahan itu tidak mau rohnya dibaru, mau pakai akal dong. Saya sudah diginikan, masa di mana sepi otakmu, gitu kan? Mikir dong, mikir. Padahal di dalam Tuhan tidak. Makanya mesti dibaharui, kita tidak bisa. Untuk sudah, ya saya sudah kuat kok, kuat. Tetapi tidak dibaharui, maka kekuatan itu akan runtuh. Lihat aja kalau gedung ya toh tidak direnovasi, dibiarkan saja, lama-lama bagaimana? Rusak. Walaupun bagus, tetapi tidak pernah dipelihara, didiamkan oleh penghuninya, hanya invest saja untuk hari depan, akan beda.
Gitu. Jadi terlebih tubuh kita ini rumah Allah yang mau disatukan dengan rumah Allah yang lain. Lah kalau ini tidak dipelihara rohnya, di situ juga rohnya, bagaimana nanti? Bahkan ada satu kesaksian, ini benar terjadi. Anaknya berpacaran. Kemudian ada ibu yang dimintai tolong oleh ibu dari pihak laki-laki ya untuk melamarkan yang cewek. Nah, apa yang terjadi? Karena mereka pacaran sudah cukup lama dan mau direstukan, mau dikukuhkan dalam pernikahan. Waktu ini pergi, tapi itulah tadi. Kalau ibu yang dimintai tolong ini tadi, karena suami dari pihak laki-laki ini sudah dipanggil Tuhan. Jadi ini minta tolong bagaimana mendampingi. Untung ibu ini sudah punya pergaulan karib dengan Tuhan. Waktu melamar baru mau bicara, wah itu yang orang keluarga dari cewek itu mengamuk. Tidak mau. Padahal anaknya sudah berjalan 4 tahun kalau tidak salah pacaran, kan sudah tahu. Sekarang tidak, karena roh jahat itu mau mengacaukan. Jadi apakah itu mau dilanjutkan terpaksa? Harus tidak dulu. Sebab kalau itu dipaksakan nanti nyambung kan, diselesaikan dulu. Karena ini sudah kerasukan, pokoknya tidak mau. Gitu. Jadi ada hal-hal yang tidak mudah. Kalau Tuhan rohnya itu lain, itu saja sudah bereaksi begitu rupa. Nah, ibu dari yang laki ini merasa dia harga dirinya terpukul. Bagaimana ini, semua orang sudah tahu kasarnya dia akan menikahkan anak. Itu masih gampang daripada harus mengorbankan pernikahan anaknya. Ini bukan memutuskan, tapi tunggu dulu. Makanya orang yang mau selalu rendah hati itu bisa gampang atau tidak? Tidak gampang gitu loh. Pada saat tertentu dia juga tidak akan bisa mengerti. Jadi di sini firman Tuhan sudah mendahului kalau mengajar kita supaya dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Nah, apa dampaknya nanti? Efesus pasal 4 ayat 31 sampai 32. Saya langsung baca dalam terjemahan yang lain. Buanglah semua rasa sakit hati, dendam dan kemarahan dari hidupmu. Kalau roh kita mau tersambung dengan roh Allah yang baik. Jangan bertengkar dan saling menghina. Nah, ini loh tadi. Ini kata firman Tuhan, saya cuma baca saja. Jadi yang hal-hal yang begini ini harus dibuang. Berhentilah melakukan segala macam kejahatan. Trik-trik begini, begitu. Yang pakai pikirannya, tidak pakai roh kudus yang menolong kita. Maka hasilnya itu tidak akan bisa mencapai tujuannya. Nah, di sini lagi ya. Tetapi hendaklah kamu selalu baik hati dan saling mengasihi satu sama lain. Jadi kalau tidak dibuang, tidak bisa. Makanya di sini dibilang tadi, sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Bukan saling bertengkar dan terus hidup dalam kesalahpahaman yang tidak ada habis-habisnya. Jadi Tuhan sudah mengajarkan, tetapi tinggal kita mau melakukan atau tidak. Nah, belum selesai di sini. Hendaklah kamu selalu baik hati dan saling mengasihi satu sama lain, seperti Allah sudah mengampuni kamu karena bersatu dengan Kristus. Berarti kalau kita bersatu dengan Kristus, roh Allah di dalam kita, maka kita bisa mengampuni dan tidak mau menyimpan segala tadi yang mesti dibuang. Sehingga kita bisa memelihara oleh ikatan damai sejahtera. Jadi di sini jalannya itu sebenarnya kalau tanpa firman memang kita tidak punya petunjuk.
Tapi firman Tuhan selalu menunjukkan berhentilah. Berhenti, itu perintah. Jadi kalau yang tidak mau berhenti, setengah berhenti, ya tidak jadi. Karena ajaran firman Tuhan, berhentilah melakukan segala macam kejahatan. Bukan 1-2 kejahatan. Tapi hendaklah kamu tadi sudah dibacakan, bukan apa saja itu kejahatan. Apa? Tadi saya sudah bacakan, bukan yang dendam apa belum. Nah, nanti itu ada anunya. Di sini tadi ya, hendaklah kamu selalu baik hati dan saling mengasihi satu sama lain seperti Allah sudah mengampuni kamu karena bersatu dengan Kristus. Ibrani 12 ayat 14. Jauhilah segala pertengkaran. Jauhi berarti dia sudah ada pemisahan yang jelas. Kalau masih dekat-dekat, bukan jauhilah pasangan kita, bukan begitu ya. Jauhilah pertengkarannya. Segala pertengkaran dan berusahalah menjalani hidup yang bersih dan suci. Sebab orang yang tidak suci, jadi hatinya kotor, masih banyak hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan tadi itu, tidak akan melihat Tuhan. Nah, di sini lagi. Mana ini tadi? Pasal 1 ayat 13 sekarang. Coba kita lihat Efesus pasal 4 ayat 13. Pekerjaan itu harus terus berlangsung. Jadi kita tidak boleh sebentar roh kita dibarui, sebentar pakai pikirannya, tidak boleh. Terus kita berusaha bersatu dengan Kristus tadi itu, supaya kita bisa mengampuni. Pekerjaan itu harus terus berlangsung supaya kita semua semakin erat bersatu di dalam keyakinan dan pengetahuan kita tentang anak Allah. Siapa anak Allah? Yesus. Yesus siapa? Itulah firman Allah. Hendaklah kita semakin dewasa secara rohani dan terus bertumbuh menjadi seperti Kristus. Jadi ukurannya Kristus, bukan ukurannya si A, si B, tidak ada. Kita semua harus mencapai bersatu dengan Kristus tadi itu. Ayat yang ke-17, di dalam nama Tuhan, kata Paulus, saya peringatkan kalian, jangan lagi, nah ini loh, jangan lagi hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Pikiran mereka sia-sia dan pengertian mereka masih gelap. Mereka jauh sekali dari cara hidup yang dikehendaki Allah. Kita sudah mendekati kedatangan Tuhan. Kalau kita tidak cepat-cepat membaharui roh dan pikiran kita, berarti kita ini sama dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka jauh sekali dari cara hidup yang dikehendaki Allah. Hal itu karena mereka tidak tahu apa-apa tentang Allah. Kasihan yang di luar. Kita kan sudah tahu. Malah tiap kali kita diajar bagaimana firman Tuhan yang harus kita lakukan sebagai seorang wanita. Dan juga karena kekerasan hati mereka. Jadi ini loh. Kita jauh dari kehendak Allah karena kekerasan hati kita sendiri. Coba kita baca 1 Petrus 2. 1 Petrus 2. Ayat yang ke-8. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Kalau kita hidupnya dekat dengan Tuhan, lihat orang yang tidak benar itu, kita bukan nimbrung. Ikut ada apa? Oh iya, nah, sedikit belajar dari apa yang mereka kerjakan.
Makanya nanti ada ayat, saya belum bacakan itu ya. Nih, maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang yang saleh dari percobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Terutama, perhatikan ini, mereka yang menuruti hawa nafsunya. Ini pakai pikirannya, bukan pakai roh Kristus. Pakai perasaannya sendiri. Karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Biar saya tidak takut, gitu ya. Biasanya kalau orang sudah panas hati, kamu tidak malu ya, kamu pelayan Tuhan, kamu begini, wah sudah tidak ada. Hari-hari ini saya melihat orang-orang yang berlaku seperti itu. Dinasehati bukan tambah menyadari, tambah dia buat-buat yang seakan-akan dia menghina betul. Seakan-akan Tuhan tidak melihat apa yang dikerjakan, apa yang dikatakan. 1 Petrus 2. Tadi ya, kita kembali tadi ke ayat 8. Bagaimana? Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Walaupun dinasihati tadi ya, sampai dalam nama Tuhan begini begitu, tidak mempan, karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tapi jangan kita ada di dalam situ yang kekerasan hati tadi ya. Tapi mari kita pergi ke ayat 9. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita bukan cuma kepunyaan suami atau kepunyaan anak-anak, tapi kita kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Kalau lewat kesaksian hidup kita selalu rendah hati, baik hati tadi ya, sabar, menunjukkan kasih. Dalam terjemahan yang lain itu tenggang menenggang dalam kasih. Maka di sini kita bisa memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jangan kita sudah dipanggil di terangnya ajaib, pasangan kita atau orang-orang di sekeliling kita bikin kita panas hati tadi ya, hidup dalam hawa nafsu, sehingga kembali kepada kegelapan cara hidup orang yang tidak mengenal Allah tadi itu. Kita ikut ada di situ. Sedangkan nanti ada ayatnya, saya berikan semuanya. Di sini. Kamu ayat 10 yang dahulu bukan umat Allah, tapi sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Kenapa kalau kita telah beroleh belas kasihan dari Tuhan, kita tidak bisa membagi belas kasihan kepada siapa yang memerlukan? Karena yang Tuhan kehendaki apa? Belas kasihan. Maka kita harus minta belas kasihan Tuhan, itu penting sekali. Kemudian kita baca dulu ya, 12 ayat yang ke-25. Jadi usahakanlah untuk, ini terjemahan yang lain, usahakanlah untuk taat kepada Dia yang berbicara kepada saudara. Nah, cara Tuhan berbicara bagaimana? Saudara bisa baca Ayub 33 ayat 14 sampai 17. Lewat mimpi, lewat penglihatan, untuk kadang-kadang dengan hajaran untuk menegur, supaya kita tidak memiliki kesombongan yang itu tidak berkenan kepada Tuhan. Dan maksudnya Tuhan untuk apa? Dia berbicara. Amsal 4 ayat 10 dalam terjemahan yang lain. Anakku, dengarkanlah aku dan turutilah kata-kataku.
tentu kata-kata firman, maka engkau akan menikmati umur yang panjang dan bahagia. Untuk apa umur panjang tapi tidak bahagia? Kalau ulang tahun apa dinyanyi? Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan sampai selamanya. Jadi sehat imannya, badannya, mungkin badannya ya rapuh-rapuh sedikit, tetapi tetap sehat imannya. Maka ini yang diperlukan untuk kita menikmati umur panjang dan bahagia. Amsal 4 ayat 13. Laksanakanlah petunjuk-petunjukku, jangan melupakannya, karena petunjuk-petunjuk itu akan membawa engkau kepada kehidupan yang sebenarnya. Apa toh hidup yang sebenarnya itu? Bukan cuma yang sekarang saja, tapi masih ada yang akan datang. Siapa yang bisa menikmati kehidupan sebenarnya tadi? Dalam Mazmur 11 ayat 7, orang yang tulus hatinya. Itu yang bisa memandang wajahnya. Kan nanti hidup sebenarnya kita berjumpa dengan Bapa di surga. Siapa orang yang tulus? Orang yang jujur dan terbuka. Makanya jangan ada bisik-bisik lagi. Itu sudah hentikan dalam nama Yesus. Harus terbuka. Ayat yang ke-14. Janganlah berbuat seperti orang jahat. Siapa orang jahat? Dalam terjemahan biasa, janganlah menempuh jalan orang fasik. Bahkan ayat 15, hindarilah sarang-sarang mereka, pergilah ke tempat lain. Jadi kalau sudah ada orang yang model-modelnya rohnya sudah kacau-kacau, saya tidak katakan saudara harus memusuhi mereka, tidak. Tapi pergi itu untuk tidak bisa tahan untuk lama-lama di situ, pergi saja. Nah, nanti doakan dulu, siapa tahu lain kali saudara bertemu rohnya sudah dirubah. Itu yang diperlukan untuk menjaga kesatuan roh R besar oleh ikatan damai sejahtera. Untuk apa kita bicara-bicara tapi sebenarnya hatinya sudah tidak damai, ingin pulang. Nah, mana yang saudara dengarkan? Ini sahabat lamaku, sahabat karibku. Tapi rohnya sudah kacau, saudara masih bisa bertahan. Alkitab sudah berkata, apa ini tadi? Mana ini tadi? Hindarilah, perintah loh ini, sarang-sarang mereka pergilah ke tempat lain. Nah, di sini lagi Yakobus 1 ayat yang ke-25 dalam terjemahan yang lain. Akan tetapi jika ia senantiasa menyelidiki hukum Allah, ini tiap kali kita meneliti firman Allah yang memerdekakan orang, maka bukan saja ia akan mengingatnya. Jadi kalau roh kita sudah dimerdekakan dari roh-roh yang tidak betul, maka kita bukan cuma ingat Tuhan bilang begini, tidak. Melainkan juga akan melakukan apa yang tercantum di dalamnya. Lalu Allah akan memberkati orang itu. Jadi pribadi dengan berkelimpahan di dalam segala perkara yang dilakukannya. Jadi hidupnya itu selalu Allah mau memberkati. Tapi tergantung kita mau diberkati bagaimana cara hidup kita. Ikuti saja petunjuknya. Apa yang Tuhan minta, ayo. Makanya tidak boleh pakai pikiran kita saja. Nah, sekarang yang kedua tadi, sabar, tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Dalam terjemahan yang lain, bersabarlah seorang terhadap yang lain, serta tenggang menenggang dengan kasih. Berarti apa? Kesabaran itu harus bisa dibuktikan. Betul? Apakah ini masih bisa tenggang menenggang dalam kasih? Berarti kesabaran itu harus
bisa dibuktikan melalui orang lain yang memproses kita. Bisa paham? Jadi karena apa? Karena ketentuan firman dalam 1 Korintus 13 ayat 4, kasih itu sabar. Tapi terjemahan yang lain, kasih itu sangat sabar dan baik hati. Jangan bilang saya sabar, tapi makanan di meja sudah tidak disediakan karena lagi ngambek. Apakah itu sabar? Belum. Kriterianya di sini, kasih itu sangat sabar dan baik hati. Jadi ini gandengannya ada. Jadi kalau kita bilang saya sudah sabar itu, tapi lama-lama kesabaranku sudah habis. Wah, itu kesabaran sudah habis itu bagaimana? Sedangkan Tuhan bilang kasih itu sangat sabar dan baik hati. Berarti kebaikan hatinya sudah habis juga. Jadi bahkan kesabaran kita mungkin kadang-kadang ya masih sabar. Terus punya teman kadang-kadang, hei kamu itu loh, saya sudah lihat suamimu melakukan kamu seperti, kamu kok masih sabar aja, jangan diam saja gitu loh. Wah ini apa? Malah diajar lagi, ini loh caranya ngomong. Wah ini sudah apa itu istilahnya, apa doxing ya, sekarang ada istilah-istilahnya. Pokoknya itu apa saja begitu ya. Jadi kita jangan ikut-ikut hal-hal yang tidak karu-karuan gitu ya. Nah, ingat, kasih itu apa yang Tuhan inginkan? Sangat sabar dan baik hati. Jadi kalau ada orang mau ajari yang tidak cocok dengan firman Tuhan, jangan diturut gitu loh. Makanya hendaklah kamu cepat mendengar, lambat berkata, dan lambat marah. Jadi kalau kita cepat mendengar firman Tuhan bukan untuk diingat saja, tapi dilakukan, maka itu akan memperlambat untuk kita bicara salah. Perhatikan ini, baik yang menjadi provokatornya atau yang diberitahu, dia sama-sama tidak akan bergeming. Kemudian di situ dan lambat marah. Jadi kemarahannya tidak bisa karena sudah ada remnya kasih Tuhan tadi itu, sangat sabar dan baik hati. Kemudian di sini lagi. Nah, dampaknya apa? Kalau kasih itu dipraktekkan. Apa dampaknya? 1 Korintus 13 ayat 7. Sabar menanggung segala sesuatu. Sabar menanggung segala macam model apa saja dia bisa menanggung. Apa rahasianya? Filipi 4 ayat 13. Enak tau kalau nyanyi, segala perkara dapat ku tanggung. Nah, sampai gini-gini. Tapi prakteknya tanpa kasih Tuhan tidak akan bisa menanggung. Segala perkara dapat ku tanggung. Dari yang ringan sampai berat. Makanya Tuhan bilang apa? Bilang apa? Marilah datang kepadaku, hai kamu yang bertanggungan berat. Kamu akan dapat kelegaan. Jadi ada undangannya Tuhan tapi tidak digubris, diabaikan, ditanggung-tanggung sendiri sampai tidak kuat, terseok-seok. Akhirnya yaitu tadi, terjadilah bukan kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, bubar. Itu target musuh. Kemudian di sini tadi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ini perhatikan, tanpa di dalam kehendak Allah yang memberi kekuatan kepadaku, di dalam Dia. Dia siapa? Allah itu juga kasih. Jadi jangan kita mau menanggung beban tanpa kasih, tidak akan kuat. Karena itu taatilah apa yang Tuhan perintahkan jika kita ingin mendapatkan
berkat-berkat yang indah tadi dari Tuhan. Apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dengan segala kebenarannya. Jangan 1-2 kebenaran yang menguntungkan kita ambil. Yang tidak. Apa yang menguntungkan kita? Suami yang tidak menghargai istrinya sebagai teman pewaris, doanya terhalang. Tahu Pak? Kau tidak menghargai saya, tidak apa-apa. Doa mulu. Itu sudah mengutuki lagi. Salah lagi kita nanti. Jadi berlapis-lapis nanti. Tapi kalau kita mau datang kepada Tuhan dengan segala kebenarannya tadi itu, maka apa yang kamu perlu tadi ya, ditambah. Perlu apa? Perlu damai, perlu kasih, perlu sukacita, perlu setia, perlu kemurah hati, perlu pengendalian diri, perlu kelemah lembutan. Semua akan ditambah. Siapa yang punya akan ditambah, siapa yang tidak punya diambil. Makanya itu buah ketaatan itu penting sekali sebetulnya. Kalau kita tahu ya, rahasia ini dalam sebenarnya. Sebab itu di sini kita lihat lagi ya, kenapa Tuhan ingin supaya kita memiliki kasih yang sangat sabar tadi itu. Karena kita sudah tersambung dengan kasih Allah. Kalau tidak akan bisa. Ratapan 3 ayat 22 dalam terjemahan yang lain. Kasih sayangnya tidak pernah habis. Bagaimana kita mau bilang kesabaran kita sudah habis, sedangkan kasih itu sangat sabar. Berarti kita menyetop kasihnya Tuhan yang tidak pernah habis, kita habiskan sendiri dengan ucapan kita. Ayo kita robah semuanya. Kalau hati kita sudah dijamah oleh Roh Kudus, mudah sekali untuk merubah cara hidup kita, cara perkataan kita, cara kita saling membantu, bagaimana tenggang menenggang dalam kasih itu bagaimana. Semua kita tahu ada rahasianya di dalam firman Tuhan. Kemudian di sini lagi tadi ya, ratapan tadi sudah kita baca. Kasih sayangnya tidak pernah habis. Kemurahanmu melindungi kita dan memusnah dari kemusnahan yang mutlak. Apa itu? Ya itu tadi, kesabaran saya sudah habis tadi. Kasihku sudah digerogoti, sudah tawar, tidak ada lagi. Tidak bisa lagi disatukan. Lebih baik kita pisah saja. Nah, itu tadi. Kemudian ayat 41, ratapan 3 ya, ayat 41. Marilah, kalau yang keadaannya ayat 40 dulu. Marilah kita mawas diri. Ini loh. Mawas diri itu artinya apa? Berjaga bukan? Makanya hindari itu sarang-sarang yang tidak betul tadi itu. Marilah kita mawas diri, lalu bertobat dan berpaling kepada Tuhan. Ayat 41. Marilah kita mengangkat hati dulu dan tangan kita kepada Dia yang ada di surga. Banyak kita minta, Tuhan tolong angkat tangan. Makanya di gereja seringkali, ayo angkat tangan saudara. Ada yang mengangkat tangan tapi hatinya dingin. Ya sami mawon. Tapi kalau hati kita sudah terangkat untuk ngangkat tangan itu, ada yang tidak usah disuruh, dia angkat tangan sendiri, bukan. Rasa Tuhan itu besar sekali kasihnya. Sehingga ada ucapan syukur yang dalam dari hati kita. Kemudian di sini tadi ya, contohnya siapa? Pemungut cukai itu loh, doanya, bukan? Ini bunyinya doanya pemungut cukai katanya. Pemungut cukai yang jahat itu berdiri jauh-jauh. Saya tidak mau bacakan doanya orang Parisi. Doanya pemungut cukai yang
Dia mengangkat hati dan tangannya kepada Tuhan. Pemungut cukai yang jahat itu berdiri jauh-jauh dan tidak berani menengadah ke langit waktu ia berdoa. Berarti dia betul-betul merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ia hanya memukul-mukul dadanya dengan sedih. Bukan karena sakit hati dikatai oleh orang Farisi, kan dikatai tadi, aku ndak kayak begini, ini orang gini begini. Terus dia pukul-pukul banyak kali. Kalau istri sakit hati bagaimana? Dia rasa menyesal, saya kenapa saya milih yang ini. Sebenarnya itu dulu, kalau saya dengan itu barangkali lebih aman. Jadi sambil nepuk-nepuk dada penyesalan. Karena dikatai orang. Jangan. Siapa di sini ada ibu-ibu atau istri-istri yang seringkali sakit hatinya karena hanya mendengar kata-katanya yang kurang enak dari siapapun. Ayo kita belajar seperti pemungut cukai. Dia tahu dia salah, mungkin banyak dosanya. Nah, terus apa? Doanya sambil berkata, Tuhan, kasihanilah hamba orang yang berdosa ini. Ada pengakuan yang jujur gitu loh. Dan siapa yang mengaku dosanya, Allah itu setia dan adil. Dia segera hapus itu. Tapi mau menyucikan lagi dari semua kejahatan. Makanya jahat-jahat yang kita masih ditatai sama Tuhan, dibersihkannya itu, relakan. Supaya lebih lebat lagi buah-buah yang kita hasilkan. Dalam ayat 42. Karena kita telah berdosa, kita telah memberontak terhadap Tuhan. Nah, ini ditunjukkan kita semuanya yang sudah tidak taat kepada firman itu termasuk memberontak terhadap Tuhan. Dan ia tidak melupakan hal itu. Tuhan tidak lupa loh. Makanya itu tadi, jangan kita tidak taat. Tuhan tidak lihat kok aku berbuat begini. Ada kan ayat bunyi begitu. Tuhan tidak lihat kita, saya mau apa saja. Tapi di sini kita harus tahu bahwa ia tidak melupakan hal itu. Nah, oleh sebab itu kita harus koreksi. Dalam hal apa Tuhan yang aku ini tidak taat? Tiap hari bisa atau tidak? Bisa. Bukan kita tiap hari cari salahnya orang saja. Tidak ada gunanya. Dan ayat 43, itulah sebabnya kalau kita tidak mau mencari salah kita sendiri. Itulah sebabnya engkau membiarkan kami, engkau besar, ditelan oleh murkamu dan engkau membinasakan kami tanpa belas kasihan. Loh ini loh. Kalau kita punya belas kasihan, kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam mempertahankan kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera tadi itu, maka Tuhan akan melakukan berbeda nanti. Kalau tidak, nih ayat 44, engkau telah menutup dirimu seakan-akan dengan awan yang tebal, sehingga doa-doa kami tidak dapat menembus sampai ke hadiratmu. Cuma doa sampai di plafon saja, tidak ada jawaban. Kemudian di sini ayat 45. Engkau telah menjadikan kami orang buangan dan sampah. Tidak berguna. Ini loh. Jadi Tuhan, kalau kita sudah sampai di sini, tidak mau berpaling tadi itu, engkau telah menjadikan kami orang buangan dan sampah. Berarti tidak berguna hidupnya di antara bangsa-bangsa. Sedangkan tadi kita dipanggil untuk menjadi imamat rajani. Mazmur 27. Ini doanya Daud. Mari kita lihat ini. Supaya kita tahu bahwa Tuhan memang ingin membuang. Itu tadi yang dikerat bukan? Yang tidak ada buahnya. Dipotong. Tapi ini doanya Raja Daud. Mazmur 27. Mazmur 27 ayat yang ke
9 dan 10. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku. Janganlah menolak hambamu ini dengan murka. Nah ini, Tuhan melakukan itu kalau kita tidak mau berpaling kepada Dia, memperbaiki diri. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Dalam terjemahan yang lain begini bunyinya, janganlah engkau menyembunyikan dirimu ketika aku berusaha mencari engkau. Jangan menolak hambamu dengan murka. Engkaulah yang akan menolong aku dalam segala kesukaran yang sudah-sudah. Jadi kalau yang sudah ditolong, sekarang pun Tuhan, aku mohon, jangan sampai aku ditolak, dapat murka, bukan dapat pertolongan tadi. Janganlah engkau meninggalkan aku sekarang. Makanya bukan langkah awal yang perlu, tapi langkah akhir. Perhatikan bagaimana dalam kehidupan keluarga kita, membangun rumah tangga kita. Apakah menuju kepada kehendak Tuhan atau semakin jauh dari kehendak Tuhan? Ini yang kita harus periksa. Kemudian di sini lagi dikatakan apa lagi? Karena jangan membuang aku ya Allah penyelamatku. Karena jika ibu dan bapakku membuang aku, maka engkau akan menyambut dan menghibur aku. Jadi kalau kita menikah, meninggalkan ibu bapak, bersatu dengan pasangan kita. Tapi jangan sampai sudah bersatu balik kucing. Balik kucing bukan sambang, tapi kembali ke rumah. Sedangkan ini tadi jika ibu dan bapakku membuang aku, maka engkau akan menyambut dan menghibur aku. Jangan kita kalah dengan orang-orang yang tadinya menghina Tuhan, tidak mau kenal Tuhan. Padahal pada saat dia berjumpa satu kali saja Tuhan datang kepadanya, dia berani membuang segala-galanya. Jangan terbalik. Kita yang langkah awalnya mengenal Tuhan, kasih mula-mulanya kita menggebu-gebu, pada akhirnya begitu banyak masalah yang kita hadapi, kemudian luntur dan berpaling. Sehingga kita mengendapi ayat yang bunyinya apa? Yang terdahulu bisa jadi terkemudian, tapi yang terkemudian bisa jadi terdahulu. Jadi kita harus terus memeriksa, karena kita bertanggung jawab masing-masing pribadi. Hanya di dunia kita terikat oleh kesatuan ini tadi. Nah itu memproses kita sendiri. Apakah kita bisa mentaati semua yang menjadi kehendak Tuhan, berpadanan dengan keinginannya Dia. Makanya lewat pernikahan itu prosesnya kita dilatih. Kalau lolos, kita lolos langsung bisa menengadah kepada memandang wajahnya tadi itu. Apa sekarang jawaban Tuhan terhadap doanya Daud? Mazmur 27 ayat 14. Perhatikan, dalam terjemahan yang lain ada tambahannya. Bersabarlah. Ini dulu. Ini kalau mau menanti jawaban Tuhan tidak sabar, pakai maunya sendiri, potong, jalan pintas saja. Saya sudah tidak kuat, saya sudah tidak mampu. Makanya kembali lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tanpa Dia memang itu akan terjadi. Makanya di sini ditambahkan, bersabarlah, nantikanlah Tuhan, dan Ia akan datang menyelamatkan engkau. Selamat dulu, imannya tidak luntur bukan? Sebab ada ayat bunyinya, jangan sampai imanmu goyang kalau kamu ditentukan harus mengalami kesusahan-kesusahan yang sudah ditentukan oleh Tuhan untuk kita terproses dengan kesusahan itu. Tapi harus ini,
Ingat kodenya Tuhan, perintahnya bersabarlah. Dan bersabarlah harus sangat sabar dan baik hati tadi. Kemudian yang kedua di sini tadi belum selesai. Tabahlah dan besarkanlah hatimu. Semua perintah tabah. Jadi bersabar tidak cukup, tapi harus tabah. Ya, nantikanlah Tuhan dan Ia akan menolong engkau. Keselamatan dapat, pertolongan juga dapat. Betapa mulianya hatinya Tuhan untuk melihat orang yang sabar tadi itu. Saya kasih contoh, coba kita lihat Lukas pasal 8. Ini ayat yang ke-43. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Jadi dia sudah hopeless. Tidak ada orang yang bisa diharapkan. Dia sudah mati hidupnya, tinggal tunggu waktunya. Tapi bagaimana dia? Wah, dia tidak mau tinggal diam. Ayat 44. Ia maju. Nih loh. Jangan dalam keadaan terpuruk kita mundur. Akhirnya tidak taat. Tuh Yeremia berapa itu? Berapa lama kamu mundur maju, hai perempuan yang tidak taat? Ia maju mendekati Yesus. Jadi orang yang kalau kita tahu rahasianya, bagaimana pelatihan Tuhan agar kita ini memiliki kesatuan roh yang kuat untuk mempertahankan keluarga kita dalam ikatan damai sejahtera. Maka ia harus maju dalam keadaan apapun. Mendekati Yesus dari belakang. Berarti dia mengikuti, bukan? Firman Tuhan bilang apa? Dia ikuti. Betul? Dan menjamah. Pegang janji Tuhan. Bukan pegang Alkitabnya saja. Tiap minggu, tiap malam dibaca mungkin. Tidak apa-apa, dari muka, dari belakang ke muka. Sampai hafal di mana ayatnya, boleh saja. Tapi ini loh, praktek ini seringkali kita lupakan. Biarlah ini menggugah hari ini buat kita. Apa artinya sabar, tabah, besarkan hati. Nih lihat lagi ya. Ia maju dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahan. Berhentilah masalahnya. Betul? Karena ini masalahnya pendarahan. Pendarahan ini mati hidup, bukan? Mati hidup kita, rohani kita itu di tangan Tuhan. Itu bukan cuma Tuhan sembahyang begitu saja. Ketaatan kita ini loh. Kalau menghadapi persoalan yang gampang, mudah taat. Tapi yang agak sulit, waduh saya nggak bisa taat. Setengah taat sama dengan tidak taat. Tapi kalau kita taat, seketika itu juga lalu berhentilah pendarahannya. Terus apa yang terjadi sekarang? Lalu perhatikan, lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, nah ini loh, tidak ada orang yang tahu, bukan? Petrus mulai bicara, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Jadi kesenggol gitu kayaknya. Itu perkiraan manusia. Manusia boleh berkata apa saja, tapi Tuhan lebih tahu apa yang sedang dia hadapi. Makanya di sini kita lihat, jangan kita selalu melihat apa kata orang. Kita bingung, kita panik. Memang ini nanti ya sebagai coba kita lihat baca terus. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ingat, kerajaan Allah bukan perkataan tapi kuasa. Carilah dahulu kerajaan Allah dengan segala kebenarannya. Cari itu.
Sebab itu kita tidak mencari gereja saja, terus aktif di situ, kita nyaman di situ. Tidak ada. Orang bergereja di mana saja, kalau kita tahu kebenaran firman Tuhan, tidak ada yang nyaman. Tapi di sini Tuhan tahu semuanya. Kalau kita pegang apa yang firman Tuhan katakan, ada kuasa. Sebab firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan melaksanakan apa yang dia suruh. Makanya kita taat. Kalau kita diajari begini, oh ya, walaupun sukar, saya mau Tuhan. Kerinduan itu sudah cukup. Ini kan perempuan ini. Tidak ada PA-nya dulu atau dia diajar. Dia sendiri. Rohnya itu sudah dihidupkan oleh Tuhan. Nah, kemudian ketika, ini 47. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan. Nah ini loh. Apa saja yang kita buat sembunyi-sembunyi atau terang-terangan pasti akan nyata di depan banyak orang. Apa yang kamu katakan dalam kamar akan diserukan juga di atas soto rumah. Daripada begitu lebih baik kita terbuka di hadapan Tuhan kalau salah, betul? Jangan sudah salah, kita pura-pura tidak salah. Cari kambing hitamnya seperti Raja Saul itu ya, tidak ada gunanya itu semua. Di sini kita lihat lagi ya, ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang. Dia buka dirinya. Dengan gemetar tersungkur di depannya dan menceritakan kepada siapa? Kepada orang banyak. Dia tidak malu, saya ini loh pendaran yang begini begitu. Aib kan sebetulnya menceritakan keadaan dirinya. Tapi kenapa Tuhan tidak bisa tolong kita? Karena kita suka menutup-nutupi. Apa yang kurang di dalam hidup kita, di dalam pernikahan kita, di dalam keluarga kita. Kita tutupi dengan segala macam cara kita. Seakan-akan tidak ada apa-apa kok, beres semuanya. Tapi lihat ini loh. Sebenarnya kita rugi di situ. Kalau kita jujur, nanti di depan, ya saya malu kalau didengar orang. Siapa yang kasih tahu tante? Kok sampai tante tahu? Nah, itu seringkali terjadi bukan? Padahal di sini kita ambil satu contoh. Menceritakan kepada orang banyak. Apa sebabnya ia menjamah dia. Dan bahwa tentu dia cerita bukan penyakitnya yang begini dan begitu. Dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu. Dia bukan cuma dapat pertolongan tadi ya. Tadi tabalah semuanya. Nah, bersabarlah Tuhan menyelamatkan itu tadi. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan pertolongan juga dia terima. Orang mau bisik-bisik. Tuhan jadi backingnya sendiri. Luar biasa atau tidak? Oh saya klaim janji Tuhan. Tuhan apa yang mungkin orang bilang Bapak Gembala mungkin tidak bisa lagi berkhotbah jadi gembala. Kalau Tuhan mau saya percaya. Bahwa kalau Tuhan mau sebentar sekali. Makanya saya perlu topangan dari seluruh jemaat. Jangan kita terpancing dengan omongan yang di luar misalnya. Kenapa? Kok tidak ada gembalanya? Ada kok. Tuhan Yesus sendiri ada selalu bersama kita. Nah itu tadi, itu menguji imanku juga. Bagaimana? Mendengar itu, bingung atau tidak, panik. Tuhan jagai. Semuanya asal kita tersungkur tadi itu. Tidak usah membela diri, tersungkur saja di hadapan Tuhan. Maka di sini nanti imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan dengan pertolongannya Tuhan itu terjadi. Nah sekarang kita lanjut ya. Yakobus 1
ayat 2-4. Saya bacakan saja. Saudara sekalian yang saya kasihi, apakah kehidupan kita sedang dilanda berbagai kesulitan dan cobaan? Kalau demikian, bergembiralah, karena jika jalan kehidupan itu sulit, kesabaran saudara memperoleh kesempatan untuk tumbuh. Sebab itu biarlah kesabaran saudara tumbuh dan janganlah melarikan diri dari persoalan yang saudara hadapi. Karena apabila kesabaran saudara telah berkembang sepenuhnya, maka saudara akan sanggup menghadapi segala sesuatu. Saudara akan berwatak kuat, bukan keras, kuat, tabah, tanpa celah atau kekurangan satu apapun. 2. Sehingga kalau ini ada di dalam kita, kita tidak mudah putus asa, panik kalau kita ketimpa masalah yang mungkin kita tidak mampu untuk hadapi seorang diri. Ada Tuhan, dan ingat Tuhan menyertai kita sampai kesudahan alam. 2 Tesalonika 3 ayat 5 dalam terjemahan yang lain. Semoga Tuhan membawa saudara kepada pengertian yang makin dalam tentang kasih Allah dan tentang kesabaran yang datang dari Kristus. Ingat, Allah itu kasih. Kasih itu sangat sabar dan baik hati. Kasih itu apalagi? Sabar, menanggung segala sesuatu. Itu akan berdampak sehingga dalam hidup kita, sehingga kita tidak terus menyimpan kesalahan orang lain, terlebih dalam rumah tangga kita sendiri. Sekalipun ingat, kasih itu tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Karena menyadari firman Tuhan. Coba kita baca 1 Korintus 13 ayat 2. Bunyi apa itu? 1 Korintus 13. Karena ini semua kita melakukannya itu harus punya dasar. Apa? Kenapa? Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi ini kunci, jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Tadi itu Tuhan buang seperti sampah tadi itu. Tidak ada gunanya. Tuhan tidak mau hidup kita seperti itu. Nah, kemudian di sini lagi. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran. Ini Paulus ya, yang kita bisa contoh hidupnya. Yang dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Sehingga Rasul Paulus ini mencetuskan di dalam Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Tuhan? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang, semuanya itu tidak bisa. Bahkan ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dengan bukti apa? Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi apapun. Jadi di sini kita melihat pentingnya untuk kita selalu hidup di dalam kasih Tuhan. Sehingga kesulitan apapun tidak akan bisa membuat kasih kita hilang atau turun. Kalau turun, Tuhan bisa menjadikan itu ya, air yang sudah habis, air tawar menjadi air anggur yang manis.
Dan itu kenyataannya harus diikut sertakan dengan ketaatan. Tanpa ketaatan itu tidak akan bisa jadi. Sebab itu saya sudah memberitahukan semuanya apa yang kita bisa baca tadi itu, supaya kita sekarang berjuang untuk kita masuk di dalam kehendak Allah. Karena tadi saya sudah bacakan Amsal 14 ayat 13. Sudah ya, laksanakan saja itu hukum supaya laksanakanlah petunjuk-petunjukku, jangan melupakannya. Itu tidak boleh dilupakan. Petunjuk-petunjuk itu akan membawa engkau kepada kehidupan yang sebenarnya. Jadi jangan istilahnya fata morgana ya. Hidup yang tidak sebenarnya, kelihatannya ada air gitu ya, padahal tidak ada. Itu kehidupan yang menipu. Mari kita sekarang ikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya jangan sampai kita sudah bertahun-tahun mengikut Tuhan, tapi seperti kesaksiannya yaitu terus keluhan, kesedihan, apalagi berkat saja. Wah, dulu saya tidak punya rumah, sekarang Tuhan begitu luar biasa, rumahku gedongan. Tapi dalamnya bagaimana? Alkitab bilang lebih baik makan sayur daripada makan babi. Tapi tidak ada kebahagiaan, tidak ada kedamaian. Ini sekarang sedang terjadi. Karena masing-masing sekarang ego kita sedang diuji. Siapa diri kita di hadapan Tuhan? Tidak usah ada pembelaan apa-apa. Kita datang seperti wanita tadi itu. Dengan segala kesederhanaan dan tidak pakai malu. Bayangkan itu menerobos begitu banyaknya. Dengan kondisi yang seperti itu, kita bisa bayangkan. Dia harus berjuang itu, malu. Juga tidak mungkin dia kena kena tendangan kakinya orang. Karena dia dari bawah saja menerobos. Dia kan tidak bisa berdiri. Sudah pendarahannya begitu luar biasa. Tapi lihat itu kasih Tuhan begitu cepatnya, hanya menjamah saja. Siapa yang ingin menerima jamahan Tuhan? Dengan seketika persoalan apapun ditolong oleh Tuhan, bukan cuma dapat pertolongan. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan pasti dia jadi kesaksian di dalam rumahnya, di tetangganya, di kampungnya, semuanya. Itu hidup yang berkemenangan. Karena dia tidak terpisahkan lagi dengan Tuhan. Ayo kita sama-sama sekarang bangkit berdiri. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindui, sebab keagungan kasih Ilahi. Kasih Tuhan, Ayo kita di rumah-rumah kita nyanyi yang sangat sabar. Kasih Tuhan selalu murah hati. Sepanjang masaku rela berkorban, itu semua karena kasih Tuhanku.
kasih Tuhan yang selalu mengampuni. Kasih Tuhan tak ingat kesalahan orang. Sepanjang masa hidupku selalu baik hati, karena kasih Tuhan di hatiku. Kasih Tuhan sabar menanggung segala sesuatu. Kasih Tuhan tabah dalam penderitaan. Sepanjang hidupku selalu merindu untuk hidup dalam kasih-Mu selamanya. Kasih Ya, ayo kita renungkan sekarang. yang selalu mengampuni. Mari kita minta kasih ini masuk di dalam hati kita. Tuhan tak ingat kesalahan orang. Sehingga selamanya kita bisa hidup dengan sabar dan baik hati. Sehidupku selalu baik hati, karena kasih Yang keempat, Tuhan di hatiku. kasih Tuhan selalu mengampuni. Kasih Tuhan yang selalu mengampuni. Kasih Tuhan tak ingat kesalahan orang. Sepanjang masa hidupku selalu baik hati, karena kasih Tuhan di hatiku. Sepanjang masa. Sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku selalu merindu untuk hidup dalam kasih-Mu selamanya. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku menyanyilah dengan satu kerinduan. merindu untuk hidup dalam kasih-Mu selamanya. Sekali lagi, sepanjang hidupku. Ini menjadi doa kami, Tuhan. Sepanjang hidupku selalu merindu
Tuhan itu kekal selamanya. Karena kasih Tuhan kekal selamanya. Mari sementara kita memeriksa, undang Roh Kudus mencurahkan kasih-Nya. Kasih Tuhan yang kekal itu kita harus terima sekarang. Sebelumnya buang semua yang kotor, yang tidak berkenan. Oh Tuhan, tolong. Lihatlah hati kami semuanya, ukirkan kasih-Mu dalam hati kami. Tuhan, terima kasih. Biarlah firman ini tidak sekedar kami dengar dan kami lupakan, tapi Roh Kudus ukirkan itu di dalam hati kami, para wanita-wanita, ibu-ibu, istri-istri yang punya beban begitu berat. Ajari kami bahasa cinta-Mu untuk bisa melakukan dengan segala keterbatasan kami, kelemahan kami. Seperti wanita yang 12 tahun mengalami pendarahan antara mati dan hidup. Tapi dia mau menyerahkan dirinya untuk hidupnya diperbaiki, disembuhkan. Kalau ada keluarga-keluarga yang mungkin sudah diambang kehancuran, atau ada keluarga-keluarga yang mengalami penderitaan yang berkepanjangan, sakit yang mengalami penderitaan yang hebat. Tuhan, datanglah, berfirmanlah buat kami semuanya. Kuatkan iman kami untuk sabar menantikan jawaban yang pasti. Dengan ketabahan hati kami mendekat kepadamu, bukan menjauh dari kehendak-Mu. Ya Tuhan. Tuhan, tolong kami. Iya. Supaya makin hari hidup kami makin melekat dengan pribadi-Mu. Amin Tuhan. Dan kami mengalami Tuhan seperti yang dialami oleh wanita itu.
Dia dengan gemetar, dia mengakui semuanya di depan banyak orang juga. Dia tersungkur di hadapan-Mu. Biarlah kami semua merendahkan diri di hadapan-Mu Bapa. Dengan keterbukaan hati kami di hadapan Engkau, apa saja yang kami alami. Dalam suka dan duka kami terbuka di hadapan Engkau. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya untuk belajar hidup berkenan kepada Engkau, melakukan setiap apa yang menjadi keinginan hati-Mu, tanpa kami berbantah-bantah dengan kehendak kami sendiri. Tuhan, supaya dengan itu Engkau melihat hati kami, iman kami boleh menyelamatkan seisi keluarga kami yang Engkau percayakan kepada kami, orang-orang di sekeliling kami juga Tuhan. Apa yang kami alami, penyakit jasmani, rohani, semua Engkau sanggup sembuhkan semua dalam nama Yesus. Oh Tuhan, ajari kami seperti wanita ini, tidak takut kepada orang atau malu kepada orang, tetapi dia percaya ada Tuhan yang dia cari, pribadinya yang begitu mulia Tuhan. Asal kami menjamah firman-Mu, mentaati dengan benar, maka jadilah seperti iman kami. Apa saja yang kami lakukan, Engkau yang membuat berhasil. Karena firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Engkau akan melaksanakan apa yang Engkau mau. Tuhan, hari ini jikalau kami mendengarkan firman-Mu, meteraikan itu dengan Roh Kudus, supaya kasih Tuhan yang sudah mulai berkurang, mulai longgar, Tuhan mulai dingin di dalam hidup kami mengiring Engkau, karena banyaknya kesulitan-kesulitan, kesukaran-kesukaran yang kami hadapi. Biarlah saat ini Roh Kudus Engkau membantu setiap kelemahan-kelemahan kami, karena firman-Mu sendiri berkata, justru di dalam kelemahanku, kuasa-Mu menjadi sempurna di dalam kami. Kasih-Mu juga sempurna, penyertaan-Mu juga sempurna, sehingga kami boleh menikmati hidup ini. Tuhan, bukan hanya berumur panjang, tetapi berbahagia di dalam Engkau. Karena Tuhan ada di dalam kami, dan kami di dalam Engkau. Kami boleh minta apa saja Tuhan. Kerinduan kami, Tuhan, biarlah kami memelihara kesatuan roh ini di dalam seluruh jemaat. Di antara Petra Women, kami tidak hanya bersekutu secara tatap muka saja, tapi walaupun kami di rumah kami masing-masing, satukan roh kami dalam nama Yesus. Supaya pada saat Engkau datang nanti Tuhan, kami bisa memandang wajah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Biarlah firman-Mu bisa memberkati banyak orang, siapapun yang mendengarkannya, supaya kami bersama-sama seia sekata membangun rohani kami, supaya menyenangkan apa yang menjadi keinginan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, supaya kami memperoleh harta yang indah itu Bapa. Apa yang kami tidak bisa lakukan, Engkau yang memberikannya. Itu adalah kasih karunia yang Engkau anugerahkan kepada orang-orang yang mencari kerajaan Allah dengan segala kebenarannya. Semua akan Engkau tambahkan dengan limpahnya. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang Engkau sendiri memberkati kami dengan berkat dari Engkau sendiri Tuhan. Pribadi-Mu masuk di dalam keluarga kami masing-masing, masuk dalam pernikahan kami, masuk di dalam keluarga kami, masuk di dalam pekerjaan bisnis yang kami tekuni, masuk di dalam, oh Tuhan, keuangan kami, masuk di dalam pelayanan kami, sampai Tuhan Engkau menggenapi janji-janji-Mu, kami boleh mencapai hidup yang sebenarnya nanti bersama dengan Engkau dalam kemuliaan yang semakin besar. Kami boleh bercerita dari kebesaran kasih-Mu, bukan dari kebesaran penderitaan yang harus kami kumulkan, yang masih harus kami perjuangkan, tapi bersama Tuhan kami lebih dari orang-orang yang menang, karena Tuhan mengasihi kami dan memanggil kami sebagai umat-Mu yang dipilih untuk menjadi saksi, menjadi terang dunia, dan menjadi garam dunia. Terima kasih Tuhan, dan kami tahu saat ini berkat-Mu sudah dicurahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua yang sudah menerima berkat Tuhan katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Ada satu sobatku
yang setia. Tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu